saling berkesinambungan juga intinya ekonomi kan. Kasusnya mirip-mirip lah ya. Bukan mirip-mirip tapi nyambung gitu. Jadi reklamasi ini bakal mempengaruhi ekonomi kita, terus bakal mempengaruhi pendidikan kita. Ya memang sih, kayaknya gitu. Besar-besaran menurut gue karena ekonominya. Dan siapa yang bisa menjamin reklamasi itu bakal memperbaiki keadaan kita secara keseluruhan. Iya, bukan di sektor-sektor lain kayak misalnya menarik pariwisata, anggaplah yang di 17 pulau itu jadi sebuah keajaiban dunia ke-9 gitu. Iya, berhasil gitu. Yang berhasil gitu. Tapi di balik itu apakah ada yang harus ditutupin dari negara lain biar nggak tahu gitu? Berhasilan itu datang dengan negatif apa nih? Gue jujur sebagai masyarakat biasa, gue bakalan menolak dan takut dari segi ekonominya. Dari rupiah yang bakalan makin gede gitu, ininya penukaran dolar. Ya. Sampai dengan utang-utangnya bakal nambah, yang itu bakal nurunin nilai rupiah makin ke bawah lagi. Jadi takutnya. Jadi kayak ya Alice versus everyone. Sebenarnya gue yakin sih reklamasi itu bukan baru-baru dari si Anies aja, dari presiden dan sebelum juga pasti ada orang yang ingin mereklamasi. Ya. Tapi orang itu juga selama menjabat mungkin gak berhasil meyakinkan ininya, dan Anies kenapa sampai kebahas banyak pihak menurut gue dari sosial media dan ya sekarang informasi gampang nyarinya. Ya. Dari kita aja yang tinggal searching, wah anjir negatif nih. Iya. Iya. Makanya lebih besar gitu. Yang lama pas informasi sebelum seperti sekarang kenapa gagal, mungkin ya mereka juga lebih takut kayak pertanggungjawabannya gitu. Iya. Malah jadi kasus gitu. Takut jadi kasus di masa depan. Ini siapa nih yang ngebangun kan? Biasanya sih gitu. Anak lahir utangnya nambah. Ya, tapi kita juga paham posisi si pemerintah ini ya. Kayak mereka ini kena bawah kena atas juga. Kalau nggak dijalanin, Jakarta bakal banjir terus karena memang situasi geografisnya itu begitu. Jadi memang datarannya di bawah permukaan laut. Cuman kan kalau nggak direklamasi ini bakal berjalan terus. Tapi di sisi lain ketika reklamasi ini dilakuin bakal ada dampak negatif lain yang mungkin banjirnya hilang, mungkin banjirnya bisa teratasi. Tapi apa nih yang coming next? Nah itu kan gamble lagi yang harus mereka bisa lakuin. Ya mereka si pemerintah ini harus punya orang yang hebat dalam berpikir, dalam merancang strategi atau memperhitungkan situasi kalau seandainya ini terjadi. Setidaknya reklamasi ini dilakuin, pencegahannya gimana supaya dampak-dampak negatif itu bisa ditekan biar nggak terlalu banyak. Di situ. Dari yang kebayang sama kita aja misalnya yang utang gitu kan, terus pencemaran lingkungan. Ya, gue yang pernyataan paling konyol yang gue bakalan kasih tahu ke lu gini. Gimana kalau misalnya udah direklamasi, tetap banjir, pertama, kedua, kok daerah yang jadi reklamasi pun itu juga rusak gitu, banjir juga kena banjir, kan kayak anjing gitu anjing. Ya itu maka bebannya ya bakal kayak gitu. Makanya nggak sembarangan nih orang memutuskan untuk yuk kita reklamasi, nggak kayak gitu, nggak langsung kayak hayu gitu, enggak. Bahaya kalau kayak gitu. Mereka udah langsung harus yakin kalau ini pasti berhasil percaya sama gue.
Kalau keberhasilan dari satu poin berhasil membentuk pulau reklamasi itu. Nah, sedangkan kegagalannya itu dari kita lihat dari kasus Korsel sama Jepang. Oh iya, hutang. Ada hutang dan ada hal yang kayak the fuck itu udah membuat sesuatu balik lagi ke gitu kan, ke ando. Iya, gitu. nggak ada reklamasinya. Besar anjing. Nggak ada kontrol set cuy di dunia ini cuy. Iya, ada semuanya serba manual. Iya anjir. Dan ini gede gitu Iya, bahasannya. mana merugikan banyak pihak lagi. Mana Paling ini apa rakyatnya tuh kan gitu. Nah lo enak banget, rakyatnya mah enak tinggal nyinyir ayo lo kan kata ngide sih udah sih udah bagus udah banget. kayak sekarang banjir dikit tuh. Iya. Mereka malah bersyukur gitu banjir. Kalau di kalau di Jepang dan Korsel gua percaya bukan banjir dalam arti biasa. Bukan banjir sih permasalahan mereka menurut gua. Soalnya kan bandara ya. Kalau di kita kan reklamasi tujuannya apa coba? Iya, banjir itu sih kelihatannya mungkin kalau dilihat dari bahasan tadi banjir. Ya karena itu mengurangi titik banjir. Kayak di 17 pulau itu yang terkesan kayaknya itu berpotensial banjir terus ketika naik direklamasi ya. Begitu. Banjir kelihatannya. Bukan kalau Jepang sama Korsel kan infrastruktur kayaknya makanya bikin bandara. Kayak tanahnya mereka udah penuh dengan pabrik, penuh dengan orang. Jadi bingung mau masang apa lagi, udah bikin pulau baru. Gua dari Astaga. Relax Botanicals. bagus dah. Iklan di di Petanam. Jadi menurut gua coba dulu untuk mendidik warganya tuh. Untuk gak buang sampah sama dari itu aja dulu gitu. Buang sampah udah sembarangan. Hal-hal yang bisa kita lakuin dulu ya untuk mencegah Hal yang sekecil itu dulu deh gitu. Karena kalau kita lihat dari Jepang sama Korsel, iya mereka berhasil. Tapi tujuan mereka infrastruktur dan negara mereka tuh sudah terkenal bersih. ya penataan lingkungannya udah bagus. Sama kayak Singapura juga. Singapura reklamasi juga kok. Dia tiap tahun sampai 50 tahun ke depan katanya selalu nambah pulaunya itu biar makin gede. Soalnya makin lama makin sempit. Singapura itu sempit dengan pabrik dan industri, bukan rumah warga. Kamu bayangkan anjir, itu Singapura loh, negara dekat loh. Ya udah. Paling dekat lah. Nah, jelas juga secara geografis Singapura mau memperbanyak pulau, orang negaranya kecil anjir. Iya. Gitu. Kayak kesannya negara yang melakukan reklamasi kesannya kayak ingin punya negara Indonesia gitu. Karena negara Indonesia itu pulaunya udah banyak gitu. Tapi alasan negara Indonesia ngereklamasi banjir gitu. Kesannya kayak menyalahkan situasi gitu anjing. Itu kan dari mereka sendiri gitu loh anjir. Iya gue mau. Ya, tapi ya gimana gitu khususnya. Pusat perekonomiannya Jakarta, jelas manusia di sana bakalan lebih banyak, persaingan lebih banyak. Nah, tapi kenapa harus sampah juga ikut banyak? Itu kan harusnya jadi pertanyaan ya. Kalau di kota lain apakah suatu kota, misalnya Tokyo lah, jadi kan yang paling terkenal tuh Tokyo ya. Gini, khusus negara-negara lain lumayan beda. Kalau Indonesia memang agak beda dari negara lain, jadi pemerintah sama industrinya beda biasa kalau negara-negara. Contoh kalau Australia ada Sydney, tapi ibu kotanya itu anjir gue lupa lagi namanya. Kalau Jepang itu ibu kota Tokyo, tapi pusat industrinya di Akihabara, atau sama Shinjuku. Kalau Korsel juga di Seoul ibu kotanya, tapi pusatnya itu kayaknya bukan Seoul deh, gue lupa namanya. Nah. Di New York ada Sydney.
Ada di Amerika, ada New York, ada Washington. Nah, pertanyaannya, Nah, Indonesia kenapa nih? ya kayak Jakarta kenapa Jakarta terus Jakarta juga Iya, jadi pusat tuh, industri dan pusat ibu kota, pemerintahan. jadi pemerintahan gitu. Jadi kayak ya, ngumpul semua kan. kalau kita bisa bergeser konteksnya nih, pantesan aja pingin pindah ibu kota. Ya, bener gak? Emang di situ sih basisnya di situ, pindah ibu kota. Heeh. Umumnya biarin aja Jakarta jadi pusat industrinya, pusat ekonominya di Jakarta, tapi pemerintahannya di negara lain. Nah, Calonnya kan katanya di Kalimantan tuh, di Penajam 2024. pertanyaan lain, Oh, iya. kenapa waktu dulu ibu kota Jakarta bisa jadi pusat industri? Dan kenapa jadi ibu kotanya Indonesia juga? Itu gua udah baca sih, yang Jakarta itu alasannya apa. Dan memang dulu asalnya udah mau dipindahin dari berapa tahun lalu sebelum, bahkan dari Soekarno juga pernah ada pingin kenapa ibu kota di sini, pingin pindah gitu, jangan di sini gitu. Dan kebukti sekarang dari omongan ke omongan antar masyarakat gitu ya. Lu pernah dengar kan? Lu mau dapat kerja ke Jakarta dari apa ya? Dari orang ke orang aja udah mendikte kalau lu ke Jakarta lu bisa bekerja, bisa dapat penghasilan, bisa dapat kerja lah di situ. Sedangkan kalau kita berpikir secara realistis, ya itu cuma sebuah daerah dengan dengan reputasi, bukan daerah dengan kepastian. Anjir edan gitu aja. Gila. Dan itu apa komitmen? Ya, itu balik lagi kan. Kalau mau kerja sebenarnya komitmen dulu gitu aja. Agreement dulu, bukan itu cuma daerah cuy. Yang ada kan malah makan ini aja. Makan tempat gitu. Banyak orang di sana. Iya. Ini memang terlalu padat sih, terlihat dari perjalanannya. Pokoknya Jakarta tuh kayak sebuah daerah yang fucked up nih. Bukan ini biasanya manusia yang fucked up gitu, ini kota gitu aja. Satu kota tuh fucked up aja. Bukan orang-orangnya tapi daerahnya yang terusak gitu. Kalau misalnya mau mempertanyakan kalau misalnya gue dianggap mempertanyakan penyesalan orang-orang di Jakarta bukan, tapi gue mempertanyakan kenapa nggak dimulai dulu dari hal kecil. Kan perspektif orang berbeda ya dengan tanggapan gue. Oke. Takutnya misalnya ini disebar, gue kayak kesannya menyalahkan orang-orang di Jakarta. Ya, padahal enggak. Menurut gue menyalahkan ke kita semua, bahkan gue gitu. Apakah gue udah menjadi orang yang dengan umur manusia 22 tahun ini bisa memberitahu orang yang di Jakarta itu tuh jangan buang sampah sembarangan.